Halo Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di video ini. Di sini kita akan mengenal berbagai fitur keren yang ada di Canva, platform desain grafis yang sangat mudah digunakan. Bahkan untuk pemula, dengan Canva, Bapak Ibu bisa membuat materi ajar yang menarik, presentasi interaktif, LKPD, poster edukatif, dan masih banyak lagi. Yuk kita mulai dan lihat apa saja yang bisa dilakukan dengan Canva. Fitur-fitur Canva yang akan kita bahas dalam video ini meliputi 4 bagian utama, yaitu pertama, proyek, kedua, template, yang ketiga, aplikasi, dan yang keempat, pekerjaan kelas atau work class. Setiap fitur ini memiliki fungsi yang berbeda dan sangat bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran maupun pembuatan media ajar. Yuk kita bahas satu persatu. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah proyek. Fitur proyek di Canva berisi kumpulan desain atau karya yang telah Ibu Bapak simpan. Di sini, semua desain, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses, akan tersimpan secara otomatis dan bisa diakses kapan saja. Untuk mempermudah penjelasan, fitur proyek ini akan kita bagi menjadi 3 section utama. Pada bagian pertama ini terdiri dari 3 fitur utama, yaitu pemilik, kategori, dan tanggal diubah. Yuk kita lihat penjelasan berikutnya. Pada fitur pemilik, Bapak dan Ibu dapat menemukan file yang telah Bapak Ibu buat ataupun hasil kolaborasi dengan orang lain. Mari kita lihat contohnya. Nah, berikut merupakan penjelasan apabila hasil kolaborasi dengan orang lain ataupun hasil sendiri akan tertera pada tampilan di sini. Contohnya, bila hasil dengan orang lain, maka di sini akan ada pemiliknya orang lain. Kemudian, bila hasil pribadi, di sini akan tertuliskan pribadi. Kemudian selanjutnya untuk kategori, Bapak dan Ibu dapat memfilter file berdasarkan kategori seperti presentasi, lembar kerja, dokumen, ataupun situs web. Kita lihat contohnya pada presentasi. Maka yang akan muncul adalah hasil file-file presentasi. Kemudian bila kita klik LKPD, lembar kerja, yang akan muncul adalah file-file lembar kerja. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu tanggal diubah, Bapak dan Ibu juga bisa memfilter file berdasarkan tanggal pembuatan filenya. Seperti misalnya Bapak dan Ibu ingin melihat file yang 30 hari yang lalu, bisa. Kemudian bila Bapak dan Ibu juga ingin memfilter file berdasarkan kapan saja, bisa. Di sini akan tertera waktu berapa hari file itu telah dibuat. Pada bagian kedua ini, menampilkan file-file yang telah Bapak dan Ibu buat atau unggah, termasuk dalam bentuk folder, desain, gambar, dan juga video. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa memfilter file yang akan Ibu Bapak tampilkan berdasarkan waktu ataupun urutan alfabet. Pada bagian 3 ini akan dijelaskan yang pertama, langkah-langkah membuat folder, kemudian yang kedua, langkah-langkah membuat materi ajar. Yuk simak penjelasan berikut. Di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu bagaimana langkah-langkah membuat folder dan materi ajar. Untuk caranya yaitu klik tambah baru. Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan folder, materi ajar. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengunggah file, folder, atau mengimpor file langsung baik dari komputer maupun dari aplikasi. Kemudian selanjutnya untuk langkah pembuatan folder, klik folder. Kemudian di sini Bapak dan Ibu memberi nama folder yang akan Bapak dan Ibu buat. Contohnya saya akan beri nama foldernya karbohidrat aba.
Kemudian, untuk mengundang anggota sekolah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengundang siswa dan siswi Bapak Ibu. Caranya, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja email siswa dan siswi Bapak Ibu. Kemudian, di sini juga Bapak dan Ibu bisa membuat kelas dengan menambahkan siswa dari email tersebut ke kelas. Selanjutnya, di sini contohnya saya akan menambahkan kelasnya, kelas ABO 12 AK2. Kemudian, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih aksesnya, apakah untuk kelas tersebut bisa mengedit atau hanya bisa melihat saja. Klik lanjutkan. Klik buka. Maka folder yang Bapak telah Ibu buat akan tampilannya seperti ini di Canva. Kemudian dari sini pun Bapak dan Ibu bisa langsung membuat materi ajar. Caranya klik materi ajar. Kemudian Bapak dan Ibu klik tambah baru, maka akan muncul tampilan untuk mengunggah. Ada dua opsi pilihan di sini, mengunggah file, membuat file yang baru, atau mengunggah filenya dari dokumen Bapak dan Ibu. Di sini contohnya, jika saya ingin mengunggah file dari file yang telah ada, nah di sini akan saya unggah dua file tersebut. Maka filenya akan terunggah di aktivitas. Kemudian Bapak dan Ibu pun di sini bisa menentukan file yang diunggahnya apakah menjadi bahan bacaan atau menjadi tugas mandiri untuk siswa. Klik konfirmasi. Selanjutnya kita lihat bila aksesnya kita lihat sebagai siswa. Di sini, bila aksesnya sebagai siswa untuk bahan bacaan, siswa hanya dapat membaca tanpa mengedit dokumen yang kita telah unggah. Sedangkan bila di sini dokumennya dalam bentuk tugas mandiri, maka siswa dapat mengedit dokumen yang kita unggah. Bisa menambahkan ataupun menulis. Selanjutnya di sini pun ada tampilan progres untuk aktivitas yang telah siswa lakukan. Di sini misalnya siswa mengklik aktivitas berikutnya, maka telah setengah progres dari yang siswa lakukan. Kemudian bila siswa telah menyelesaikan, maka akan muncul tampilan seperti ini pada halaman siswa. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menugaskan materi ajar yang telah kita buat untuk dikirimkan ke siswa. Tinggal klik tugaskan materi ajar, lalu pilih kelas mana, ataupun tadi saya telah menerangkan langkah-langkah membuat kelas ya. Kemudian tinggal klik tugaskan materi ajar. Contohnya di sini kelas ABA. Tinggal tugaskan. Maka materi ajar yang telah kita buat akan ditugaskan untuk siswa. Bapak dan Ibu bisa melihat file-file apa saja yang telah ditugaskan kepada siswa. Sekian penjelasan dari saya dalam pembuatan folder dan materi ajar. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Fitur template di Canva menyediakan berbagai desain siap pakai yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jenis template ini sangat beragam, mulai dari presentasi, poster, undangan, video, hingga konten untuk media sosial.
Namun, pada video ini kita akan fokus membahas template yang berkaitan dengan dunia edukasi. Template edukasi di Canva dirancang khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti template presentasi untuk materi pembelajaran, lembar kerja siswa, dan berbagai desain visual lain yang membantu guru menyampaikan informasi dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan menggunakan template edukasi ini, Bapak Ibu dapat membuat materi ajar yang lebih interaktif, kreatif, dan tentunya dapat menghemat waktu dalam proses perencanaan Bapak dan Ibu. Yuk kita simak video berikut. Pada bagian template, kita akan fokus membahas untuk template edukasi. Pada template edukasi berisi mata pembelajaran, kelas, jenis sumber daya, dan template-template pendidikan berkualitas tinggi. Pada mata pembelajaran, di sini Canva menyediakan berbagai pilihan mata pelajaran, mulai dari IPA, kesenian, IPS, dan lain-lain. Kemudian pada kelas, di sini Canva menyediakan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga kelas 12 untuk menyesuaikan materi dan desain dengan tingkatan peserta didik. Kemudian pada contohnya jika kita memilih kelas 12, kita dapat memfilter desain dan materi sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya tinggal kita klik semua filter. Di sini saya akan memilih IPA. Kemudian lembar kerja. Dan di sini saya akan memilih mata pelajarannya kimia. Maka akan muncul berbagai desain LKPD yang telah difilter sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya pada bagian jenis sumber daya, di sini Canva menyediakan berbagai template dan dokumen pembelajaran seperti presentasi, LKPD, kemudian ada juga kalender kelas, jadwal pelajaran, rapot, dan EPP. Contohnya, bila kita memilih RPP, maka di sini akan muncul berbagai pilihan seperti ATP, kemudian di sini juga akan muncul seperti jurnal mengajar guru dan lain sebagainya. Ataupun Bapak dan Ibu juga dapat membuat desain baru pada desain kosong ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas fitur aplikasi di Canva. Fitur ini berisi berbagai alat tambahan yang bisa kita gunakan untuk mendukung proses desain Bapak dan Ibu agar lebih maksimal. Beberapa fitur unggulan yang tersedia dalam aplikasi Canva antara lain pengeditan gambar, seperti background remover atau filter otomatis, kemudian penambahan elemen interaktif seperti animasi dan tautan, kemudian fitur equation yang memudahkan untuk penulisan rumus matematika dan sains, kemudian ada pemanfaatan teknologi AI seperti Magic Write untuk membuat teks otomatis, serta koneksi ke platform lain misalnya Google Drive, YouTube, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Semua alat ini bisa langsung digunakan dalam satu platform tanpa perlu keluar dari Canva. Praktis dan efisien, bukan Bapak dan Ibu? Berikut merupakan langkah-langkah menambahkan aplikasi di Canva. Langkah pertama, buka dokumen yang Bapak Ibu ingin edit di beranda. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian, langkah berikutnya, scroll ke bawah, klik icon aplikasi, cari aplikasi yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya di sini saya ingin menambahkan aplikasi equation. Kemudian klik
equation. Kemudian selanjutnya klik icon equation, klik buka. Kemudian langkah selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal masukkan rumus Bapak yang Ibu inginkan. Begitupun langkah-langkah untuk menambahkan aplikasi yang lain sama saja seperti ini. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi yang akan berguna selama pembelajaran di kelas Bapak dan Ibu. Ada untuk menuliskan persamaan rumus, matematika, kemudian ada untuk membuat QR code langsung. Apabila ingin terhubung ke YouTube langsung, Bapak dan Ibu bisa menambahkan YouTube saja di aplikasi Canva. Kemudian ada membuat suara melalui AI, ada untuk membuat kuis dan juga polling. Kemudian ada juga untuk games. Di sini ada spin wheel dan ada juga activities maker. Di activities maker ini, Bapak dan Ibu bisa membuat berbagai game seperti tebak kata, melalui teka-teki silang, dan lain-lain. Fitur keempat adalah pekerjaan kelas atau work class. Di sini berisi berbagai alat untuk mengelola pembelajaran seperti tugas untuk ditinjau dan telah ditinjau. Mari kita simak penjelasan berikut. Pada fitur work class di sini ada tugas. Pada tugas menampilkan daftar tugas yang telah diberikan kepada siswa serta progres pengerjaan tugas oleh siswa. Kemudian pada fitur untuk ditinjau di sini menampilkan tugas yang telah dikumpulkan siswa dan menunggu penilaian. Yang terakhir, fitur telah ditinjau di sini menampilkan tugas yang sudah dinilai dan diberikan umpan balik oleh guru. Sekian penjelasan untuk fitur work class. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat mendukung proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya.